Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Farmasetika 2. Pada topik diskusi kita kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan desain dan rancangan sediaan steril. Jadi, pada pertemuan pertama, kemarin kita sudah berdiskusi terkait dari keuntungan, kerugian, serta beberapa cara administrasi dari sediaan steril. Pada topik diskusi kita kali ini nanti, kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan apa? Terkait dengan jenis-jenis sediaan steril, kemudian aspek kebutuhannya dan persyaratannya, serta formulasi apakah yang cocok untuk beberapa jalur pemberian pada sediaan steril ini. Secara umum, berdasarkan volumenya, sediaan steril itu dibagi menjadi dua, small volume parenteral dan large volume parenteral. Pembedanya apa? Pembedanya adalah volumenya. Kalau yang small volume parenteral atau kita singkat dengan SPV, itu memiliki volume kurang dari 100 mili. Akan tetapi untuk large volume parenteral, itu memiliki volume lebih dari 100 mili. Perbedaannya adalah jumlah volumenya. Jadi, jumlah volume ini akan mempengaruhi banyaknya sediaan yang diberikan ke tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus perhatikan dulu kebutuhan kita small volume parenteral ataupun large volume parenteral. Jadi, pada injeksi kecil, volume kecil atau small volume parenteral ini, biasanya small volume parenteral ini bisa digunakan dalam 4 bentuk sediaannya. Yang pertama, sediaan larutan. Larutan ini jelas dia terlarut, jernih, bening ya. Nah, ini boleh untuk intravena kemarin. Kemudian ada suspensi. Suspensi ini berupa mikro ataupun nano suspensi. Nanti digunakan biasanya intramuskular ataupun subkutan. Yang jelas tidak intravena karena partikelnya itu nanti bisa menyumbat pembuluh darah kapiler. Kemudian ada yang berbentuk emulsi juga. Emulsi bisa untuk intravena, akan tetapi emulsinya ini nanti minyak yang digunakan itu adalah vegetable oil. Dan nanti emulsinya ini ukurannya harus kecil sekali. Jadi biar tidak menyumbat pembuluh darah perifer. Yang terakhir adalah serbuk liofilisasi steril untuk injeksi. Jadi serbuk liofilisasi itu adalah serbuk yang dibuat dari larutan yang dikering bekukan. Jadi kering itu tidak harus pakai panas, tapi kering itu bisa kita bekukan. Namanya freeze drying. Jadi nanti ada larutan, kemudian kita bekukan jadi es ya. Kemudian kita bekukan lagi dengan suhu yang lebih rendah sampai minus 40 derajat Celcius, pakainya nitrogen. Kemudian tekanannya kita turunkan. Nanti yang jadi padatan es tadi akan menyublim airnya. Airnya akan hilang. Nanti akan tinggal serbuk saja, itu adalah bahan yang terlarut. Itu namanya serbuk liofilisasi. Itu adalah 4 jenis sediaan yang bisa diaplikasikan pada small volume parenteral. Kemudian untuk large volume parenteral, yakni sediaan dengan volume lebih dari 100 mili itu biasanya digunakan untuk tujuan apa? Untuk tujuan parenteral nutrition. Jadi beberapa pasien yang kurang nutrisinya itu bisa diberikan secara IV. IV intravena itu menggunakan parenteral nutrition. Berbasis emulsi biasanya. Kenapa? Karena lemak, vitamin, dan beberapa komponen nutrisi itu tidak larut air tapi dia larut minyak. Oleh karena itu diberikan dalam bentuk emulsi. Nanti formulanya mikroemulsi ataupun nano emulsi. Kemudian, large volume parenteral ini juga sering diaplikasikan pada sediaan infus. Jadi, infus yang biasanya itu isinya normal salin. Normal salin itu NaCl 0,9% itu cairan fisiologis. Atau bisa juga diberikan misalkan kita kekurangan ion-ion tertentu, kurangan ion Ringer, diberikan infus Ringer. Kekurangan ion-ion Ringer laktat, kita diberikan infus Ringer laktat. Kemudian kekurangan gula, kita bisa diberikan infus dextrosa dan semacamnya. Intinya, infus ini adalah sediaan yang volumenya besar. Kalau di rumah sakit itu biasanya 1000 ml atau 500 ml bisa. Kemudian ada beberapa obat juga yang dikombinasikan dengan infus ini untuk pengobatan. Misalkan
antibiotik kita tambahkan di infus, nanti pemberiannya selama infus itu diberikan, dia kan ada antibiotiknya, bisa. Tapi ketika kita memberikan obat semacam itu, kita harus jamin kompatibilitasnya, karena itu paling penting ketika kita memberikan sediaan dalam bentuk infus ataupun injeksi ditambahkan dalam infus. Karena sekali inkom mengendap masuk ke pembuluh darah sangat bahaya sekali. Jadi harus kita benar-benar perhatikan terkait dengan masalah inkompatibilitas kalau kita membuat IV admixture. Kemudian berdasarkan wadahnya, small volume parenteral itu biasanya diwadahi dalam bentuk vial. Vial itu biasanya bentuknya kaca, tutupnya karet, ya. Yang kedua yakni ampul. Ampul itu wadahnya kaca juga sama, tapi nanti ketika mau digunakan, ampul itu dipatahkan terlebih dahulu, baru diambil. Kalau yang vial tadi, itu nanti diambil dari karetnya. Karetnya ditusuk jarum suntik, kemudian diambil bisa. Dari dua wadah ini ya, ada vial sama ampul, ini wadahnya itu gelasnya khusus, yakni tipe 1. Jadi ada gelas tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan seterusnya. Untuk syarat wadah pada sediaan farmasi itu berbeda-beda tipenya. Karena setiap tingkatan sediaan farmasi itu memiliki persyaratan khusus, misalkan sediaan steril. Wadahnya tidak boleh ada proses leaching atau extraction, nggak boleh. Jadi tidak boleh ada bahan yang leachable dari wadah ke sediaan. Oleh karena itu, wadahnya harus khusus. Kemudian selanjutnya untuk yang large volume parenteral itu ada dua wadah yang biasanya digunakan ya, ada infus bag, ada infus bottle. Kalau infus bag biasanya itu dari plastik, plastiknya HDPE. Kemudian kalau infus bottle itu dari kaca, tergantung dari tujuan penggunaannya. Intinya, setiap wadah yang dalam sediaan steril itu berbeda wadahnya dengan sediaan non-steril, seperti sirup, walaupun sama-sama botol, tapi akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena kebutuhannya juga berbeda antara botol yang ada di sediaan non-steril dengan botol yang ada di dalam sediaan steril. Kemudian pada sediaan steril itu kadang ada wadahnya yang berwarna bening, jadi kelihatan cairannya itu ya. Ada yang wadahnya berwarna coklat, atau kita sebut dengan amber glass. Jadi wadah yang berwarna coklat atau amber glass ini tujuannya itu bukan biar sediaannya tidak terlihat, tidak. Tapi ini untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu bisa merusak obat yang ada di dalam wadah tersebut. Jadi ketika kita memiliki suatu obat, obatnya ini fotosensitif, jadi obatnya ini gampang sekali rusak oleh cahaya, maka kita berikan protection terhadap cahaya. Protection ini kita berikan dalam wadah yang berbentuk amber glass. Amber glass ini wadah bentuknya coklat. Kenapa warna coklat? Karena warna tersebut itu nanti mampu menyerap cahaya pada energi yang lebih tinggi. Karena cahaya dengan energi yang lebih tinggi itu mampu merusak atau mengkatalisis rusaknya si obat tersebut yang memang jalur degradasinya melalui jalur fotolisis. Oleh karena itu, wadah itu perannya sangat penting sekali ya. Nanti akan kita bahas pada topik tersendiri yakni packaging in pharmaceutic. Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah wadah itu memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena wadah di sini untuk sediaan steril itu persyaratannya khusus, kemudian tujuannya juga sangat penting sekali. Selain melindungi, dia juga menjamin sterilitas di dalam sediaan. Oleh karena itu, close container sistemnya itu harus terjamin. Jadi packaging integrity-nya harus terjamin. Sekali dia bocor, sudah dia tidak steril lagi. Itu adalah packaging untuk sediaan steril. Kemudian persyaratan sediaan steril. Jadi pertama dan yang paling utama ketika kita berdiskusi terkait dengan sediaan steril, persyaratan utamanya adalah ya steril. Karena apa? Steril ini menjadi parameter penting ketika kita mau merancang atau mendesain suatu sediaan steril. Karena sediaan tersebut masuk langsung ke dalam tubuh kita. Jadi, tubuh kita itu sebenarnya punya proteksi yang bagus sekali terhadap benda-benda asing di luar kita, terutama bakteri, virus, ataupun mikroba yang lainnya. Ketika di kulit pun juga banyak bakteri. Jadi kulit kita itu sebenarnya penuh dengan bakteri. Jadi kalau yang bilang tangan kita steril salah. Kalau tangan kita steril nanti banyak bakteri-bakteri patogen itu yang bisa
masuk ke dalam tubuh kita, nah proteksi kita luar biasa sekali. Kalau kita telan oral, itu nanti ada asam lambung. Kemudian ada enzim juga. Misalkan dia lolos sama enzim sama asam lambung, nanti ada juga yang namanya PGP untuk menghalangi bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi karena sediaan ini langsung merobek jaringan tubuh dan langsung masuk ke dalam tubuh, maka harus dijamin sterilitasnya. Kalau ada satu bakteri saja, nanti gampang banget berkembang di dalam tubuh. Karena suhu tubuh kita itu adalah suhu perkembangan bakteri yang optimum. Selain itu, banyak juga makanan yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang. Oleh karena itu, harus bebas dari mikroba. Jadi, bebas dari mikroba, baik patogen ataupun non-patogen. Bahkan beberapa formulasi khusus seperti large volume parenteral atau sediaan infus itu mempersyaratkan pirogen. Jadi, pirogen itu harus bebas dari sediaan infus. Kenapa sediaan infus harus bebas pirogen? Karena pirogen ini mampu menyebabkan demam. Ketika infus itu mengandung pirogen dan infus itu penggunaannya tidak sekali dua kali tapi dalam jangka waktu yang panjang dan berhari-hari, kalau dia ada pirogennya nanti demam. Nah, demam ini akan merespon sistem imun kita. Padahal si demam ini disebabkan karena adanya pirogen. Pirogen itu adalah endotoksin yang berasal dari fragmen membran sel bakteri gram negatif. Si protein atau lipid yang ada di endotoksin tersebut itu mampu memicu reaksi sistem imun kita sehingga sistem imun kita merespon dan menimbulkan demam. Jadi ketika kita merancang suatu sediaan large volume parenteral, ada persyaratan khusus dan yang utama, yakni bebas dari pirogen. Itu paling penting. Kemudian selanjutnya, yakni isotonis. Iso itu sama, tonis itu tekanan osmosis. Jadi, tekanan osmosisnya sama. Isotonis ini digambarkan dengan apa? Dengan tekanan osmosis yang sama dengan normal salin atau 0,9% NaCl. Jadi tekanan tubuh kita, tekanan osmotik cairan tubuh kita itu sama dengan larutan garam 0,9%. Ya, NaCl itu kan garam. Jadi tekanan osmotiknya loh ya yang sama ya. Tekanan osmotik itu yang akan mengatur proses osmosis dan difusi di dalam tubuh kita. Ketika nanti konsentrasi cairan yang masuk itu lebih rendah daripada tekanan osmosis, itu namanya hipotonis. Kemudian cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa juga bersifat hipertonis atau tekanan osmosisnya itu lebih besar dibanding tekanan osmotik dari tubuh kita. Dua hal ini nanti menimbulkan konsekuensi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketika proses osmosis, cairan yang ditambahkan itu adalah hipertonis, maka nanti air yang ada di dalam sel itu akan keluar mengencerkan atau menurunkan konsentrasi sediaan yang kita berikan. Sehingga sel kita ini akan mengkeret, namanya krenasi. Kemudian kalau hipotonis, kita berikan cairan hipotonis, maka tekanan osmotiknya ini lebih rendah dibanding tekanan osmotik di dalam sel. Maka air yang ada di sediaan itu kan akan berpindah ke dalam sel, sehingga tekanan osmotiknya sama. Konsekuensinya apa? Sel kita akan kelebihan beban, volume air yang masuk dan bisa pecah atau kita sebut dengan lisis. Untuk yang hipertonis tadi krenasi, untuk yang hipotonis itu lisis. Dua konsep ini memberikan pemahaman bagi kita, jangan sampai memberikan sediaan yang bersifat hipotonis. Karena lisis itu sifatnya irreversible, tidak bisa balik lagi. Tapi kalau itu nanti hipertonis, itu krenasi, itu bisa balik lagi. Ketika nanti dia diencerkan oleh tubuh, maka air akan masuk kembali ke dalam sel, kemudian akan balik ke ukuran semula. Jadi ada dua konsekuensi. Kalau hipotonis, itu selnya bisa pecah, apalagi sel darah merahnya nanti bisa pecah. Kemudian kalau hipertonis, itu nanti krenasi. Otomatis yang hipotonis sama sekali tidak boleh. Yang hipertonis boleh kita berikan. Tapi ada catatan. Ketika kita berikan cairan yang bersifat hipertonis, nanti akan terasa sakit.
Oleh karena itu, perlu strategi atau manajemen pemberian ketika kita injeksikan sediaan yang bersifat hipertonis. Itu terkait konsep isotonisitas di dalam sediaan steril. Jadi ada syarat khususnya. Kemudian untuk konsep selanjutnya, yakni isohidris. Iso itu sama, hidris itu gambaran dari hidronium. Hidronium itu ion hidronium, H3O+. Ion ini yang akan menggambarkan terkait dengan pH. pH itu adalah derajat keasaman dari suatu larutan. Itu kita sebut dengan pH. Jadi sediaan steril itu dipersyaratkan yakni isohidris. Artinya isohidris itu pH-nya itu mendekati dengan pH tubuh kita. pH tubuh kita itu 7,4. Jadi kalau pH-nya nanti di bawah itu atau di atas itu, injeksinya itu akan terasa sakit ketika diberikan. Oleh karena itu, ketika pemberian sediaan yang bersifat non-isohidris, ya nanti tidak apa-apa. Tidak bermasalah terhadap tubuh kita. Cuma nanti ketika pemberian, tubuh kita akan terasa sakit. Jadi kalau disuntik rasanya sakit dan ngilu, itu pH-nya tidak sesuai atau jauh dari rentang pH tubuh kita. Nanti sakitnya ini akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena cairan yang diinjeksikan ini biasanya 1-2 mili kan kecil ya. Nanti diencerkan oleh tubuh kita, kemudian pH-nya akan sama dengan pH tubuh kita. Dan tubuh kita itu memiliki asam-asam amino di dalam darah, itu bertugas untuk membufferkan atau mendapatkan cairan yang pH-nya tidak sesuai dengan tubuh kita. Nanti akan terjadi pendaparan atau penyesuaian pH dengan pH tubuh kita. Oleh karena itu, kalau bisa, ketika merancang sediaan steril, terutama ya untuk large volume parenteral, itu kalau bisa harus isohidris. Kalau sediaannya itu small volume parenteral, itu boleh, tidak isohidris boleh. Tapi nanti volume yang diberikan harus kecil. Begitu juga dengan isotonis tadi. Untuk yang large volume parenteral, itu harus isotonis. Kalau untuk yang small volume parenteral, itu boleh sedikit hipertonis boleh. Tapi untuk yang isohidris ini, kalau large volume parenteral itu harus isohidris mutlak mendekati 7,4. Karena kalau infus itu kan diberikan dalam jangka waktu yang lama. Kalau sakitnya lama terus ya kasihan, itu kesiksa seumur hidup itu nanti ya. Kesiksa selama diinfus kan kasihan, rasa nyeri terus ketika masuk cairan itu. Bahkan nyerinya nanti bisa membuat pasien itu tidak nyaman. Itu yang paling penting ketika kita memberikan suatu terapi, kenyamanan dari pasien. Kemudian, baik preservatif ataupun agen pewarna atau bahan pewarna ya, itu tidak boleh berada di dalam sediaan steril. Kecuali emang sediaan steril itu multiple dose. Contohnya apa? Tetes mata itu boleh kita berikan bahan pengawet. Jadi bahan pengawet dan bahan pewarna itu sama sekali tidak boleh untuk sediaan steril. Misalkan, oh ini kok warnanya kok hijau ya. Hijau itu memang kalau dari obatnya tidak masalah. Tapi kalau kita berikan warna, misalkan bening kita berikan warna merah, biar menakutkan kalau menyuntik. Jadi pasiennya nanti ketika lihat obat yang warna merah itu langsung sembuh, nanti tidak perlu disuntik, ya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan suatu sediaan injeksi, pengawet ataupun pewarna itu biasanya sifatnya unbiodegradable. Jadi degradable-nya itu dipertanyakan. Oleh karena itu, ini yang menjadi pedoman bagi kita untuk memahami terkait dari apa? Sediaan steril itu mutlak bebas pewarna dan pengawet. Kecuali untuk pengawet pada sediaan tetes mata. Karena itu multiple dose. Multiple dose itu bisa digunakan lebih dari 1 kali. Kalau single dose itu harus digunakan sekali. Jadi tidak boleh digunakan berulang kali. Oke, itu terkait dari persyaratan yang dibutuhkan untuk sediaan steril. Kemudian selanjutnya itu adalah bebas partikel. Jadi sediaan steril tidak boleh mengandung partikel. Karena kalau mengandung partikel itu bisa menyumbat pembuluh darah. Ya kalau menyumbat pembuluh darah, kalau partikelnya menyumbat jarum suntik, kasihan sekali. Mau diinjeksikan, susah sekali ditekan, itu nanti butuh tekanan kuat, kemudian bisa keluar. Tekanannya tinggi sekali. Nanti bisa berbahaya pada pembuluh darahnya. Oleh karena itu, kita harus perhatikan, partikel ini harus bebas. Oleh karena itu nanti ketika pembuatan sediaan steril itu difilter atau disaring dengan membran filter ukuran 0,22 mikron atau 220 nanometer porinya. Untuk menjamin bahwa
Yang lolos di situ hanya ada larutan atau sediaan yang terlarut saja. Makanya tidak boleh adanya pengendapan. Kita harus jamin walaupun dia larut karena ada income nanti bisa timbul presipitasi. Itu sangat bahaya sekali untuk sediaan steril. Kemudian beberapa sediaan steril ya seperti suspensi ataupun emulsi itu perlu diperhatikan terkait dari stabilitasnya. Karena stabilitas dari sediaan suspensi dan emulsi ini adalah sediaan yang paling problem. Ini adalah sediaan yang paling problem stabilitasnya, butuh sistem khusus untuk menstabilkan dari sediaannya. Ini harus kita jamin karena ketika kita sediaan steril itu nanti ada berbagai macam proses yang proses itu bisa menginterferensi stabilitas dari suatu sediaan. Kemudian ketika proses pemberian, itu harus dihindari adanya gas yang terjebak di dalam siring, karena nanti bisa menyebabkan embolisme. Oleh karena itu, ketika perawat akan memberikan obat, itu suntikannya diarahkan ke atas, dikeluarkan, kadang diketuk-ketuk dulu baru dikeluarkan ya. Tujuannya untuk menghilangkan udara yang terjebak di dalam siring. Kalau nanti udaranya masuk ke dalam pembuluh darah, itu nanti bisa menyebabkan embolisme. Itu harus kita perhatikan terkait dengan si embolisme ini. Kemudian ada beberapa formula di dalam sediaan steril itu basisnya adalah air. Jadi pelarut utama sediaan steril itu adalah air, akan tetapi pada beberapa kondisi itu pelarut-pelarut ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif. Misalkan, saya contohkan injeksi diazepam, itu ada etanolnya, ada propilen glikolnya, tidak masalah, tapi pelarut utamanya tetap berbasis air. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada perasa ataupun bahan pemanis karena tidak dibutuhkan untuk sediaan injeksi. Sekali lagi, injeksi tidak butuh bahan pemanis. Kalau ada sukrosa di situ, itu bukan bahan pemanis, tapi itu biasanya kita gunakan untuk mengatur tonisitas atau tekanan osmosis. Jadi untuk mengatur tekanan osmosis, biasanya kita pakai NaCl. Tapi kalau bahan aktifnya itu tidak stabil terhadap ion, kita berikan yang non-ionik. Kita bisa berikan sukrosa, manitol, ataupun bahan-bahan yang bisa mengatur tekanan osmosis. Jadi bahan tersebut bukan pemanis. Jadi perlu kita pahami sekali lagi, sediaan steril itu bebas pewarna, bebas pengawet, dan bebas perasa ataupun bahan pemanis. Itu yang perlu jadi pedoman bagi kita. Oke, kemudian ada beberapa formulasi sediaan steril. Ini ada yang berbasis pada larutan atau solution based formulation. Pada solution based formulation ini ya dasarnya adalah larutan. Jadi sediaan ini bening, hanya larutan saja begitu ya. Karena semua obat itu dalam kondisi terlarut. Baik obat dan bahan aktif semua dalam kondisi terlarut. Artinya terlarut itu dalam bentuk dispersi molekuler. Ketika nanti sediaan kita itu berbasis pada larutan seperti ini, maka kita ini bebas mengaplikasikan sediaan ini pada berbagai rute. Misal, kita aplikasikan ke intravena bisa, intramuskular bisa, intradermal bisa, subkutan juga bisa. Oleh karena itu perlu kita perhatikan beberapa tipe atau basis formulasi apa yang ada di dalam sediaan steril kita. Yang berbasis larutan seperti ini yang aman kita berikan lewat berbagai macam rute pemberian. Kemudian, air adalah solvent utamanya. Jadi solvent utamanya ini adalah air. Kemudian dikemas dalam wadah ampul ataupun vial yang tertutup dan integritas dari wadahnya itu terjamin. Kadang amber vial itu dibutuhkan ya untuk bahan aktif yang tidak stabil terhadap cahaya. Jadi bahan aktif itu biasanya saya suka menyingkat APA, Active Pharmaceutical Ingredient. Itu saya singkat dengan APA. Kemudian harus jernih, tidak berwarna. Kalau berwarna itu memang natural behavior dari bahan aktifnya, bukan dari produk degradasinya. Contoh, adrenalin. Itu biasanya adrenalin itu di emergency trolley ya, atau emergency kit, itu kotak di IGD ada injeksi adrenalin. Injeksi adrenalin itu biasanya berwarna jernih. Tapi kalau dia rusak menjadi adenokrom
Adenokrom ini berwarna merah. Jadi jangan sampai produk yang berwarna ini adalah dari hasil degradasi dari produk kita. Contoh lain, vitamin C itu sebenarnya warnanya bening. Kalau vitamin C itu teroksidasi, warnanya jadi kuning. Itu warna kuning itu bukan dari vitamin C-nya, tapi vitamin C yang teroksidasi. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, dalam sediaan steril, warna itu sangat penting sekali jadi identitas. Dia itu produk pairnya atau produk degradasinya. Karena kalau jadi produk degradasi akan berbahaya. Konsekuensinya dua. Yang pertama, turun khasiatnya karena jumlah obatnya terdegradasi. Yang kedua, bisa toksik. Itu yang perlu jadi pedoman bagi kita. Jadi efikasi ataupun safety-nya itu akan problem. Oleh karena itu perlu kita pahami terkait dari sediaan larutan ini. Obatnya terdegradasi jadi apa, warnanya bagaimana. Ya, apakah warnanya nanti ngikutin warna aslinya atau warnanya nanti akan berubah. Itu jadi identitas ketika kita menilai suatu sediaan farmasi. Jadi stabilitas ini penting sekali kita pertahankan agar menjamin mutu dari produk, utamanya produk steril ini karena penggunaannya memiliki resiko yang sangat tinggi dibanding sediaan lainnya. Kemudian ada yang berbasis suspensi. Jadi sediaan kita itu berbasis pada suspensi. Suspensi itu adalah sistem dispersi partikel padat yang terdispersi secara stabil di dalam pembawa, yang pembawanya air tentunya ya. Kemudian ini tidak dipersyaratkan untuk penggunaan IV. Karena apa? Partikel ini bisa menyumbat pembuluh darah kapiler. Maka harus kita perhatikan jangan sampai ada partikel yang masuk ke dalam intravena. Kalau intravenanya masuk tapi ada pembuluh darah kecil, pembuluh darah kapiler itu bisa tersumbat oleh partikel ini. Kalau pembuluh darah tersumbat, nanti tidak ada aliran darah ke situ, otomatis aliran nutrisi, aliran oksigen ke dalam jaringan, itu nanti akan dihalangi. Konsekuensinya apa? Jaringan tersebut akan mati. Itu bisa menyebabkan bahaya yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, sediaan berbasis suspensi ini tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk sediaan IV, intravena. Kecuali nanti nano suspensi. Untuk nanosuspensi itu ada catatan khususnya, yakni sediaan nanosuspensi itu biasanya ukurannya sangat kecil sekali, nanosize, dan kontrol kualitasnya ketat sekali. Tapi itu jarang sekali diaplikasikan untuk sediaan suspensi yang ada di pasaran. Kemudian kalau kita gunakan sediaan berbasis suspensi ini, ukuran partikelnya tidak boleh melebihi dari 5 mikro. Karena apa? Terkait dengan injection ability. Jadi kemudahan proses injeksi dan nanti adanya toleransi terhadap pembuluh darah kapiler. Akan tetapi mikrones pun juga nanti dibatasi. Kenapa? Karena namanya suspensi itu nanti ada problem, yakni kristal growth atau pertumbuhan kristal. Awalnya kalau membuat 5 mikro, bisa disimpan, nanti bisa jadi 50 mikro karena ada efek kristal growth atau pertumbuhan kristal. Ini yang menjadi batasan bagi kita. Kenapa sediaan steril itu kita benar-benar kita batasi terkait penggunaan sediaan suspensi di dalam sediaan steril. Kemudian biasanya sediaan steril berbentuk suspensi ini kita berikan secara intramuskular ataupun subkutan. Jadi pemberiannya itu secara intramuskular ataupun subkutan. Karena nanti biar tidak masuk ke dalam pembuluh darah secara langsung. Nanti dia terlarut dan berdifusi. Atau bisa membentuk depot ketika ada di intramuskular ataupun subkutan. Yang terakhir, stabilitasnya ini adalah tantangan yang sangat besar sekali ketika kita memformulasikan suatu sediaan suspensi ataupun emulsi ya nanti ya di dalam sediaan steril. Karena ini ada berbagai macam aspek yang perlu kita perhatikan dalam merancang sediaan steril ataupun meracik sediaan steril. Itu harus benar-benar kita perhatikan terkait bentuk sediaan baik itu suspensi ataupun sediaan emulsi. Basis selanjutnya yakni formulasi sediaan emulsi untuk steril. Jadi tidak hanya larutan dan suspensi yang bisa kita formulasikan menjadi suatu sediaan steril. Basis emulsi pun itu juga bisa
kita formulasikan dalam sediaan steril. Pada formulasi sediaan emulsi untuk sediaan steril, itu perhatiannya hampir sama dengan sediaan suspensi. Jadi intinya sediaan emulsi ini tidak direkomendasikan untuk jalur intravena. Karena apa? Karena permasalahan ukuran partikel. Jadi ukuran partikel yang terlalu besar itu nanti bisa berakibat fatal ketika kita berikan sediaan ini melalui intravena. Karena sediaan yang ukurannya besar itu nanti bisa dia menyumbat pembuluh darah. Atau bisa juga sediaan ini menurunkan injectability atau kemudahan dalam diinjeksikan. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu bahwa ukuran yang besar itu nanti bisa mengganggu terhadap penyumbatan pembuluh darah dan kemudahan dalam diinjeksikan. Akan tetapi kalau ukurannya kecil, berbentuk micronize atau nanosize, itu lebih bisa kita tolerir penggunaannya karena itu nanti tidak menyumbat pembuluh darah dan tidak mengganggu kemudahan dalam diinjeksikan. Jadi diperkecil ukurannya menjadi micronize ataupun nanosize. Kalau emulsi yang kita buat itu biasanya berukuran makro atau macro emulsion. Kalau nano emulsion ataupun micro emulsion itu akan berbeda ukuran droplet emulsinya. Jadi ukurannya kecil-kecil. Karena sediaan emulsi itu adalah suatu droplet atau tetesan minyak yang terdispersi homogen di dalam pembawa air. Yang mana dispersinya ini akan distabilkan oleh surfaktan. Droplet-droplet emulsi ini nanti yang menjadi pedoman bahwa ukurannya jangan sampai terlalu besar. Karena yang diukur adalah ukuran dari droplet-droplet tersebut. Jadi ada droplet-droplet emulsi, lah itu nanti yang akan bisa menyumbat pembuluh darah kalau ukurannya makro. Kalau ukurannya mikro itu relatif lebih ditolerir. Untuk toleransinya, sediaan emulsi ini sebenarnya lebih ditolerir dibanding sediaan suspensi. Kenapa? Karena dari sediaan suspensi itu lebih rigid dan lebih kaku dibanding sediaan emulsi. Kalau emulsi, dropletnya atau partikelnya adalah minyak. Minyak itu gampang dilipolisis, nanti dipecah jadi asam-asam amino. Tapi suspensi tidak bisa. Oleh karena itu, injeksi untuk suspensi sangat terbatas sekali, dilarang untuk intravena. Walaupun bisa kalau ukurannya nano, akan tetapi ukurannya di sini menjadi kontrol yang ketat. Kenapa? Karena di suspensi tadi ada permasalahan yang kita sebut dengan crystal growth. Tapi di emulsi ini juga ada permasalahan, yakni permasalahannya coalescence. Yang mana sediaan emulsi ini merupakan sediaan yang tidak stabil secara termodinamik. Artinya, lambat laun dia akan berubah ukurannya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kita harus pahami terlebih dahulu terkait dengan stabilitas dari formulasi sediaan emulsi ini. Karena itu adalah kunci penting ketika kita merancang sediaan emulsi untuk diinjeksikan. Akan tetapi secara umumnya, sediaan emulsi ini biasanya akan dirancang dalam bentuk sediaan steril yang diberikan secara intramuskular ataupun subkutan. Dengan pemberian secara intramuskular atau subkutan ini, nanti obatnya itu akan membentuk depot. Yang mana depot itu adalah simpanan obat, kemudian obatnya akan berdifusi pelan-pelan menuju sirkulasi sistemik. Itu adalah pemberian sediaan suspensi ataupun emulsi. Jadi ada beberapa bahan aktif yang memang bahan aktifnya ini memiliki keterbatasan kelarutan di air dan dia hanya bisa larut di minyak atau stabil ketika dia larutan di minyak, maka akan dirancang dalam bentuk sediaan emulsi ini. Sediaan ini biasanya digunakan untuk nutrisi parentral karena banyak vitamin-vitamin ataupun nutrisi parentral yang memang membutuhkan bentuk sediaan emulsi karena nutrisinya dalam bentuk lemak. Lemak-lemak atau asam-asam lemak esensial yang akan kita formulasikan dan kita berikan ke pasien secara injeksi melalui intravena, maka nanti harus dibuat dan dirancang menjadi sediaan emulsi steril. Yang menjadi catatan bagi kita itu adalah ketika kita meracik sediaan emulsi steril. Itu harus kita pegang kuat-kuat terkait dari aspek stabilitasnya.
Karena emulsi ini adalah sediaan yang tidak stabil saat termodinamik. Ketika kita campur dengan suatu injeksi yang lain, ternyata itu inkom bisa merusak stabilitas dari droplet emulsi. Maka nanti akan kita tangani. Bagaimana penanganannya? Ya nanti ada strateginya tergantung apa yang dicampur dan stabilitas emulsi ini rusak oleh apa. Karena dua hal ini sangat terkait sekali dalam kita nanti akan merancang suatu sediaan steril. Ini adalah basis emulsi. Jadi untuk basis emulsi dan basis suspensi itu adalah tipe formulasi yang paling susah atau paling membutuhkan perhatian khusus ketika kita merancang menjadi sediaan injeksi. Karena selain dari aspek stabilitas yang memang harus dijaga, ini harus kita perhatikan juga aspek sterilitas. Karena nanti kita akan melakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi ini bisa juga itu mengganggu stabilitas dari sistem dispersi minyak di dalam air. Sehingga ketika merancang sediaan emulsi steril, kita harus benar-benar memahami data-data preformulasi atau data-data karakteristik dari sifat fisikokimia, baik itu bahan aktif, bahan tambahan, dan sistem emulsi yang digunakan. Basis formula selanjutnya yakni adalah serbuk rekonstitusi. Serbuk rekonstitusi ini biasanya itu bisa dibuat dari sediaan berbasis larutan atau berbasis suspensi ataupun berbasis emulsi. Kenapa ada sediaan serbuk rekonstitusi? Karena serbuk rekonstitusi ini adalah sediaan yang mana sediaan itu tidak stabil ketika ada air. Jadi ketika serbuk ini mau digunakan, nanti akan ditambahkan air atau medium, kemudian akan diberikan melalui rute-rute pemberian sesuai dengan dasar formulasinya apa. Misalkan sediaan awalnya berbentuk larutan, kemudian kita akan berikan sediaan tersebut itu nanti bisa melalui intravena, ataupun subkutan, ataupun intramuskular. Kalau sediaannya itu nanti berbentuk emulsi, ya kita harus pahami terlebih dahulu. Setelah direkonstitusi jadinya apa? Makroemulsi, mikroemulsi, ataupun nanoemulsi. Baik yang dari bentuk sediaan suspensi nanti bisa kita rekonstitusi, kemudian kita berikan melalui jalur subkutan ataupun intramuskular. Yang perlu kita pahami, intinya serbuk rekonstitusi itu sebenarnya awalnya dari sediaan larutan atau sediaan emulsi atau sediaan suspensi. Karena terkendala masalah stabilitas ketika proses penyimpanan, jadi obat ini gampang rusak, gampang terhidrolisis ketika ada air. Makanya air ini harus dihilangkan melalui proses rekonstitusi. Biasanya ini serbuk rekonstitusi ini bisa kita gunakan, itu nanti kita tambahkan medium terlebih dahulu, kemudian kita gojok. Sediaan yang bagus, nanti ketika ditambah medium kita gojok, dia sudah terdispersi ataupun larut sempurna. Tapi kalau formulanya tidak bagus, nanti kita tambahkan medium, kita gojok-gojok, ada yang nggak larut. Itu nanti formulanya tidak bagus. Artinya, dalam merancang sediaan ini harus kita pahami terlebih dahulu. Pertama, aspek stabilitas sediaan. Apakah dia stabil ketika ada air? Tidak. Kalau tidak stabil, maka kita hilangkan airnya melalui jalur liofilisasi. Liofilisasi itu artinya kering beku. Jadi kering tapi pakai pembekuan. Kok bisa? Karena prinsip kesetimbangan 3 fase. Jadi ketika air itu suhunya diturunkan, kemudian tekanannya diturunkan, nanti bentuknya padat, kemudian kalau tekanannya diturunkan lagi, suhunya diturunkan lagi, nanti bisa berubah jadi fase gas atau peristiwa sublimasi. Jadi sublimasi ini kita aplikasikan ketika kita melakukan proses liofilisasi, itu ketika sediaan kita berbasis larutan akan kita ubah menjadi sediaan serbuk dengan cara kita turunkan suhunya dan turunkan tekanannya. Kalau menurunkan suhu caranya nanti ada kondisi chamber yang isinya nitrogen atau dialiri nitrogen cair, itu nanti suhunya bisa sampai minus 40, minus 60 derajat. Kemudian tekanannya diturunkan dengan cara divakum, tekanannya turun nanti akan melalui proses sublimasi. Proses sublimasi ini nanti biasanya itu bisa menghilangkan air yang ada di dalam sediaan, jadi nanti jadi serbuk lagi. Awalnya serbuk dilarutkan, sudah terlarut ya, kemudian kita hilangkan airnya, nanti jadi serbuk lagi. Nah, serbuk ini nanti sebelum kita gunakan akan kita tambah medium terlebih dahulu. Penambahan mediumnya mengikuti sesuai yang tertulis di leaflet.
mintanya berapa. Itu serbuk steril untuk injeksi. Jadi berbeda ketika kita merancang atau membuat sirup kering, itu akan berbeda konsep pembuatannya. Karena ini adalah proses lyofilisasi yang mana biasanya diaplikasikan untuk serbuk steril. Jadi, intinya sediaan serbuk steril ini biasanya dirancang untuk bahan aktif atau formulasi yang tidak stabil pada water-based system. Jadi tidak stabil ketika ada air. Biasanya jumlah air yang ditambahkannya harus tepat sesuai dengan apa yang tertulis di etiket, ya. Atau itu nanti ketika nanti kita tambahkan serbuknya itu sudah terlarut sempurna atau terdispersi secara sempurna. Intinya jumlahnya ngikut pada etiket. Ditambah 2 mili ya sudah ditambah 2 mili saja. Kemudian diberikan semua nanti karena setiap sediaan itu kan single dose ya sudah dia mengandung 500 mg tertulisnya begitu ya nanti harus kita berikan semua. Kemudian sediaan serbuk steril ini bisa kita berikan secara intravena, tapi kita harus pahami terlebih dahulu yang bisa kita berikan secara intravena itu adalah berbasis larutan. Untuk sediaan yang berbasis bukan larutan seperti emulsi ataupun suspensi itu jarang sekali bisa kita gunakan secara IV. Karena apa? Kita tidak bisa menjamin ukuran partikelnya ini nanti terbentuk nano ataupun mikro, apalagi ketika kita di rumah sakit. Oleh karena itu yang benar-benar kita berikan serbuk lyofilisasi untuk injeksi ini untuk intravena itu hanya yang benar-benar terlarut sempurna. Itu baru kita berikan secara intravena. Beberapa formulasi yang bisa kita berikan dalam bentuk sediaan serbuk rekonstitusi itu umumnya ada beberapa antibiotik. Karena antibiotik itu punya gugus tertentu ya, misalkan gugus laktam, yang mana gugus laktam ini gampang sekali untuk terhidrolisis. Oleh karena itu dibuat dalam bentuk sediaan serbuk steril. Jadi ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan steril, itu harus kita pahami terlebih dahulu bentuk sediaan apa yang ada di dalam sediaan tersebut. Apakah dia berbentuk atau berbasis larutan, berbasis suspensi, berbasis emulsi, atau dia serbuk rekonstitusi. Tidak hanya merancang dan mendesain, tapi ketika kita melakukan proses peracikan, itu juga kita harus pahami aspek sediaannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita pahami aspek sediaannya, kita akan mempelajari stabilitas, baik itu dari sediaan ataupun bahan aktif, kemudian kompatibilitasnya. Karena kompatibilitas dari sediaan farmasi, utamanya di sediaan steril ini, sangat penting sekali. Berbeda dengan sediaan sirup ataupun sediaan suspensi, itu berbeda. Karena penggunaannya ini adalah langsung kita masukkan ke sirkulasi sistemik atau ke tubuh kita. Jadi perlu kita pahami beberapa karakteristik dari bahan-bahan tadi terkait dari aspek sediaan, kompatibilitas, kemudian nanti juga harus kita pahami dari biological consideration-nya. Karena aspek biologis itu juga perlu kita jadikan pertimbangan ketika merancang dan mendesain sediaan steril. pH-nya kelebihan saja nanti sudah disuntik rasanya sakit sekali. Apalagi kalau beberapa problem yang lain, misalkan tonisitasnya geser lah, kemudian nanti tidak isohidris, atau bahan-bahan yang kita gunakan itu ternyata ada reaksi inkom yang mana menyebabkan pengendapan atau yang menyebabkan terjadinya proses kristalisasi, itu akan menjadi problem ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan steril. Demikian diskusi kita pada desain dan rancangan sediaan steril pada topik kedua ini. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.